Jumpa kembali di acara Pondok Ramadan Ceria SD Muhammadiyah 1 Malang bersama saya Ustadzah Murti. Alhamdulillah, tidak terasa kita memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan yang suci ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang alumni yang sangat cantik. Hari ini sudah hadir di depan saya, Mbak Diva Sabrina. Assalamualaikum Mbak Diva. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Diva? Alhamdulillah baik. Mbak Diva ini merupakan alumni SD Muhammadiyah 1 Malang yang sekarang sudah melanjutkan SMA di kota Yogyakarta. Mbak Diva, kenapa dulu, apa alasannya dulu kok Mbak Diva itu memilih kota Jogja sebagai kota untuk meneruskan sekolahnya? Ya, kenapa saya memilih untuk melanjutkan studi di kota Yogyakarta? Karena saya ingin melanjutkan, karena saya ingin menjadi kader Muhammadiyah. Karena dulunya memang saya sudah bersekolah di SD Muhammadiyah dan sempat diberi materi saat kelas 6 SD di pelajaran Muhammadiyahan bahwa Madrasah Mu'alimat yang dulunya ditawari oleh bude saya untuk tempat melanjuti sekolah itu merupakan usaha Muhammadiyah seperti itu. Jadi saya tertarik untuk melanjutkan sekolah di Jogja dan saya ingin berusaha untuk mandiri, karena jika saya merantau itu menuntut saya untuk mandiri dan akan mendapatkan soft skill yang akan berguna bagi saya di masa depan nanti. Luar biasa ya. Ternyata Mbak Diva ini termotivasi dari pelajaran kemuhammadian. Terus Mbak Diva, selama menuntut ilmu sekolah di SD Muhammadiyah 1 pasti ada suka dukanya. Kira-kira apa ini suka dukanya selama di SD dulu? Suka dukanya, mungkin sukanya dulu tuh guru-gurunya. Saya suka guru-gurunya dulu, cara mengajarnya seru, terus guru-gurunya baik. Ya itu yang bikin saya jadi betah sekolahnya. Terus mungkin dukanya paling sulit di beberapa pelajaran, terus beradaptasi di lingkungan yang baru seperti itu. Kalau sulit di beberapa pelajaran, salah satu atau dua pelajaran mungkin hal biasa bagi seorang pelajar ya, tapi ini semua bisa Mbak Diva lalui dengan sangat baik. Terus pelajaran apa yang paling disukai oleh Mbak Diva saat itu, saat di SD itu? Pelajaran yang paling saya sukai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab sama bahasa Inggris ternyata yang paling disukai Mbak Diva ini. Kemungkinan Mbak Diva ini mempunyai cita-cita untuk memperdalam bahasa Inggris atau bahasa Arab nantinya ini. Iya. Ya, iya. Seperti itu ya. Bagus sekali cita-citanya Mbak Diva ini. Terus Mbak Diva, perubahan yang terjadi pada Anda dari SD sampai SMA, sekarang Mbak Diva itu kan sudah kelas 2 SMA, mungkin terjadi perubahan-perubahan lah. Perubahan yang terjadi pada diri Mbak Diva, cara berpikir atau yang lain, dari mulai SD sampai SMA ini kira-kira apa ini? Perubahan yang terjadi itu ya banyak. Contohnya seperti time management atau disiplin diri. Jadi dulu karena SD kebetulan rumah saya jauh, jadi itu menuntut saya buat lebih disiplin terhadap waktu. Jadi harus on time dan lebih dulu datang ke sekolah biar nggak telat seperti itu. Terus ada lebih berubah dalam bersosialisasi karena ketemu lebih banyak orang, dunianya lebih luas. Terus juga mandirinya. Manajemen waktu ini yang perlu dicontoh ini Mbak Diva. Ini perlu dicontoh oleh adik-adiknya bahwa waktu yang tepat saat memulai sesuatu, apalagi belajar itu memang hasilnya lebih bagus ya dibandingkan terlambat datang seperti itu. Terus kegiatan apa yang disukai Mbak Diva ini? Kegiatannya sekarang itu apa yang paling disukai Mbak Diva ini? Akhir-akhirnya lagi disukain belajar bahasa Inggris.
Belajar bahasa Inggris, kegiatannya belajar bahasa Inggris yang paling disukai. Itu kegiatan yang membuat Mbak Diva bersemangat seperti itu, sepertinya. Kalau belajar bahasa Inggris kayak gitu. Iya, menjadi bersemangat karena emang saya suka bahasa Inggris. Jadinya jalaninnya ringan, enjoy gitu. Bahasa Inggris itu kadangkala memang menjadi sesuatu hal yang tidak disukai oleh siswa. Tapi Mbak Diva di sini senang bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini kalau menurut saya, karena saya itu juga kesulitan belajar di bahasa Inggris, itu kemungkinan kadangkala ada anak yang tidak suka bahasa Inggris. Tapi di sini Mbak Diva itu sangat suka sekali. Jadi memotivasi untuk belajar bahasa Inggris ini, menjadikan bersemangat hari-harinya untuk melakukan kegiatan. Terus Mbak Diva, untuk mengoptimalkan potensi atau kelemahan yang ada pada diri Mbak Diva, apa ini kira-kira yang dilakukan supaya optimal kegiatan dan lain-lain belajarnya? Untuk mengoptimalkan keunggulan atau kelebihan yang saya punya, jadi saya harus tahu dulu apa skill yang potensi diri saya sendiri itu apa, bidangnya di mana, terus patternnya di mana. Dan setelah saya tahu, saya mengoptimalkan hal tersebut dengan berbagai usaha, kayak belajar lebih mendalam, terus ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut, ikut lomba dan sebagainya. Luar biasa, banyak sekali ya yang dicapai Mbak Diva dari SD sampai sekarang. Perubahannya sangat banyak sekali. Ini kalau boleh tahu Mbak Diva, skill apa yang sudah dikuasai oleh Mbak Diva sekarang ini? Skillnya yang menurut saya sudah saya kuasai, bukan belum terlalu kuasai, tapi sudah ada dalam diri saya. Menurut saya skill bersosialisasi, karena saya merantau, terus ketemu banyak orang, terus sosialisasinya lebih terlatih seperti itu. Terus skill berorganisasi, skill pemimpinannya, karena saya kebetulan juga ikut dalam organisasi. Terus skill mengajar, karena di sekolah diajarin untuk menjadi pendidik. Skill yang sudah didapat oleh Mbak Diva termasuk dari organisasi ini. Mbak Diva di sini ikut organisasi. Memang organisasi ini mendidik kita untuk lebih mandiri, lebih cakap di masyarakat, seperti itu. Terus Mbak Diva, saya dengar di Jogja ini Mbak Diva itu sudah menghafalkan sekian juz Al-Quran. Kira-kira kalau boleh tahu berapa nih? Mau 5 juz, alhamdulillah sudah 5 juz, dan mau 5 juz alhamdulillah. Semoga nantinya saya bisa dimudahkan oleh Sang Holik untuk menghafalkan kalam-kalamnya. Alhamdulillah sudah 5 juz. 5 juz itu tidak sedikit loh, sudah banyak itu. Semoga nantinya kedepannya Mbak Diva ini juga dipermudah untuk menghafalkan juz-juz Al-Quran lagi. Oh iya Mbak Diva, dalam menghafalkan Al-Quran ini tentunya tidak mudah ya. Cara-caranya seperti apa supaya cepat bisa hafal Al-Quran itu seperti apa? Untuk cepat cara menghafal Al-Quran sebenarnya potensi setiap orang tuh beda-beda. Cuman kalau saya biasanya mengulang-ulang, jadi ayat yang mau dihafal itu dibaca berulang-ulang, entah itu 10 kali atau berapa kali sampai itu tuh terekam di otak kita, di ingatan kita. Setelah itu paling juga dibaca habis tadarus, atau kalau misalnya sudah hafal terus dibaca pas jadi imam sholat, jadi hafalannya itu tetap terjaga. Jadi intinya itu menghafalkan Al-Quran ini itu tidak boleh berhenti. Setiap hari harus terus sedikit demi sedikit sehingga kita benar-benar sampai hafal. Jadi tidak ada kata malas gitu ya Mbak Diva ya. Untuk menghafal apapun memang tidak ada kata malas, belajar juga. Mbak Diva, terus saat Mbak Diva itu dulu lulus SD, keputusan terberat apa yang Mbak Diva ambil untuk melanjutkan ke studi selanjutnya?
Keputusan terberat saya untuk melanjutkan studi di luar kota, untuk merantau. Itu termasuk keputusan berat karena sempat merasa sulit untuk jauh dari orang tua, terus sempat merasa sulit untuk mandiri, untuk dituntut belajar sendiri di asrama, dan melakukan berbagai aktivitas sendiri yang biasanya dibantu oleh orang tua. Memang ya, kalau kita memutuskan untuk belajar di luar kota, apalagi jauh, itu keputusan terberat itu memang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Biasanya semuanya disiapkan oleh orang tua, sekarang harus menyiapkan sendiri, tidak didampingi oleh ibu ketika tidur. Seperti itu mungkin di awal-awal memang hal-hal yang terberat. Terus saat Mbak Diva memutuskan untuk ke Jogja itu, bagaimana tanggapan orang tua? Tanggapan orang tua awalnya emang merasa berat karena emang harus melepaskan anaknya untuk hidup sendiri, istilahnya hidup sendiri di luar provinsi, di tempat yang jauh kayak gitu. Tapi akhirnya orang tua saya juga ikhlas untuk melepaskan saya karena melepaskan anaknya untuk menuntut ilmu, berdalam ilmu, menuntut ilmu agama Islam, sehingga nanti agamanya, ilmunya bisa berguna untuk masyarakat. Amin. Memang kok kalau orang tua sudah ikhlas, restu orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita. Ya, Mbak Diva, saya masih ingat, Ustazah Murti masih ingat ketika waktu SD dulu Mbak Diva itu selalu mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu mengulang pelajaran yang udah diajarin, tapi nggak cuma pas mau ujian aja, jadi giat dalam belajarnya. Terus saya juga dengerin pas guru-guru menjelaskan di kelas, karena kebetulan saya tipe belajarnya itu kayak belajarnya yang lebih ke auditori dibandingkan visual. Jadi saya dengerin baik-baik apa yang disampaikan sama guru, terus di rumah juga mengulang kembali materi yang disampaikan. Oke, intinya kesuksesan Mbak Diva saat sekolah di SD dulu itu pertama adalah ketika guru mengajar itu Mbak Diva mendengarkan dengan serius, mendengarkan supaya nanti bisa seperti itu. Terus sampai di rumah mengulang pelajarannya, belajarnya tidak harus ketika besok ujian seperti itu ya. Biasanya kan ada anak-anak besok aja kita ujian baru belajar, tapi Mbak Diva ini ketika sampai rumah sudah mengulang pelajaran itu setiap hari sehingga tidak lupa. Lah hasilnya adalah yang didapat adalah Mbak Diva ini mendapatkan hasil yang maksimal. Terus Mbak Diva, sekarang Mbak Diva ini kan termasuk di studi sukses lah ya, sudah sampai sekarang, sudah nilainya bagus-bagus, sudah menghafal beberapa juz Al-Quran, sudah mendapatkan ilmu kepemimpinan dan lain-lain. Lah, apa yang Mbak Diva sudah syukuri dari semua hal ini? Yang sudah saya syukuri yang pertama, alhamdulillah masih diberi nyawa untuk terus melanjutkan hidup saya, diberi kepercayaan sebagai khalifah di muka bumi oleh Allah, untuk terus menyebarkan agama Islam, untuk terus menuntut ilmu. Terus saya juga bersyukur saya terhadap semua nikmat yang sudah diberikan kepada saya. Terus saya juga bersyukur sudah diberi guru-guru yang sudah memberikan ilmu-ilmu kepada saya, sehingga saya sudah mempunyai ilmu sebanyak ini, seperti itu. Guru-guru itu termasuk Ustazah Murti dong Mbak Diva? Ya. Bangga sebagai gurunya Mbak Diva ini ya. Tentunya kalau di saat pandemi seperti ini yang paling disyukuri adalah syukur karena sudah diberi kesehatan ya Mbak Diva ya. 2 tahun kita pandemi ini alhamdulillah sudah sampai saat ini diberi kesehatan, itu merupakan hal yang luar biasa. Terus Mbak Diva, seandainya Mbak Diva ini disuruh mengulang ke SD lagi, apa yang dilakukan hal yang berbeda yang akan Mbak Diva lakukan ketika seandainya Mbak Diva itu mengulang
mengulang kembali di SD untuk tentunya untuk menjadi hal yang lebih baik. Kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk mengulang, mungkin saya akan lebih mencoba ekskul yang lain. Terus kebetulan saya juga sudah sempat tahu kalau sekarang ekskulnya di SD Muhammadiyah ini udah lebih banyak ya, udah lebih bervariasi dan lebih beragam. Saya mungkin bakal mencoba itu, terus bakal lebih sering ikut lomba lagi, terus lebih giat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Iya. Di SD ini memang di SD Muhammadiyah 1 ini Mbak Diva, SD yang pernah Mbak Diva sekolah di sini itu memang sekarang ekskulnya itu lebih dari 15 Mbak Diva. Sekarang sudah ada yang namanya musik. Dulu belum ada kan, sekarang sudah ada musik, sudah ada renang, futsal, dan lain-lain. Lebih banyak lagi tentunya ini dengan ekskul yang lebih banyak ini membuat siswa-siswinya lebih bersemangat saat sekolah ya. Dulu aja Mbak Diva belum ada sebanyak itu sudah semangat, apalagi sekarang gitu ya Mbak Diva ya. Tentunya lebih bersemangat lagi kalau Mbak Diva sekolah di SD. Terus Mbak Diva, setelah Mbak Diva lihat ya, dulu kan belum ada yang namanya studio ini, belum ada nih. Setelah jenengan Mbak Diva lihat, tadi sudah lihat ke belakang-belakang, apakah sekolah ini menurut Mbak Diva lebih maju atau gimana? Ya, menurut penglihatan saya sekarang sekolah ini tuh lebih maju. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, ekskulnya lebih banyak, terus fasilitasnya lebih lengkap. Itu tuh bisa membuat siswa-siswi menjadi lebih berprestasi karena kayak lebih mendukung minat bakat siswi, sehingga nanti siswi bisa fokus dan memperdalam minat bakatnya tersebut. Oke. Memang di sekolah kita ini semua fasilitas itu lebih dilengkapi lagi. Semakin kedepannya kita akan semakin melengkapi apa yang akan dibutuhkan oleh siswa supaya siswa di dalam belajarnya itu lebih untuk fokus, lebih lebih dapat gitu loh. Lebih lengkap. Jadi lebih termotivasi. Nah, terus Mbak Diva ini kan sangat sibuk sekali ya. Kemarin aja baru datang gitu. Besok itu kalau tidak salah Mbak Diva ada kegiatan Mubalik Hijrah di Magetan juga. Seperti itu. Sekarang Mbak Diva saya pengen tahu, Ustazah Muti pengen tahu untuk trik-triknya dalam melakukan kegiatan itu supaya tidak capek di bulan Ramadan gitu gimana? Untuk tidak capek di bulan Ramadan mungkin semangat dari dalamnya ya, mungkin diniatkan untuk lillah, terus untuk menjalankan hari-hari itu memang diniatkan ikhlas, jadi semangat buat menjalankan setiap aktivitasnya, jadi nggak merasa berat, terus rasanya enjoy seperti itu. Ikhlas ya, ikhlas. Semua kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah semua akan menjadi lebih ringan. Nah Mbak Diva, selain kegiatan yang tadi sudah disebutkan, kira-kira kegiatan apa lagi nih di bulan Ramadan untuk mengisi hari-harinya Mbak Diva itu? Selain Mubalik Hijrah, mungkin ikut mengajar atau ikut kegiatan berbudi saya, pas itu kayak mengajar di penjara atau ikut kegiatan-kegiatan ini Nasyiatul Aisyah berbudi saya, terus mungkin membantu orang tua dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Tentunya kegiatan yang positif ya, kegiatan yang positif di bulan Ramadan, karena selama bulan Ramadan siapa yang melakukan kegiatan dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, akan mendapatkan lebih pahalanya, seperti itu ya Mbak Diva ya. Nah Mbak Diva, ini Ustazah Muti pengen tahu kira-kira pesan kesannya apa ini terhadap SD Muhammadiyah 1 Malang ini? Pesan-pesan saya
SD Muhammadiyah 1 Malang merupakan SD yang sekolah dasar yang sangat bagus dan mampu mendorong siswa-siswinya untuk meningkatkan minat bakatnya, memfokuskan minat bakat siswi, dan membentuk karakter siswi dan mencetak kader Muhammadiyah. Oke, itu tadi kesan pesannya dari Mbak Diva ya. Mbak Diva ini kan sudah sukses belajarnya, organisasinya banyak, kegiatannya banyak. Kita bagi ilmu untuk adik-adiknya semua. Kiat-kiat belajar di bulan Ramadan. Kiat-kiatnya apa saat belajar di bulan Ramadan ini supaya adik-adiknya itu juga melihat jejaknya Mbak Diva, supaya juga nanti hasilnya nilainya itu juga bagus seperti Mbak Diva. Ya, untuk kiat-kiat belajar di bulan Ramadan mungkin karena bulan Ramadan itu hanya setahun sekali ya, maksudnya kita bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Untuk belajar di bulan Ramadan itu harus ada time management, jadi seberapa sibuknya kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar, misalnya di waktu pagi, karena di waktu pagi untuk belajar itu lebih efisien seperti itu. Terus mungkin tadarusnya digiatkan setelah subuh, terus setelah tarawih dan sebagainya, karena ini semua juga ada di dalam kandungan surat Quran, surat Al-Asr, demi waktu, bahwa Allah itu menjelaskan kepada kita kalau orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik merupakan orang yang merugi, seperti itu. Terus juga dalam Ramadan kita meningkatkan iman kita dengan mencharge, mungkin dengan mengamalkan sunnah-sunnah, dengan sholat sunnah rawatib seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat setelah subuh, habis itu setelah maghrib. Dan juga infaknya itu harus digiatkan, nggak usah memikirkan nominal yang bakal kita kasih. Yang penting dengan ikhlas kita itu berinfak, bersedekah, dan infak kita tuh nanti bisa berguna untuk orang lain. Terus juga tidak lupa meminta restu kepada orang tua kita, terus senantiasa doa kepada Allah tiap harinya. Intinya di bulan Ramadan itu kita lebih banyak mendekatkan diri gitu ya pada Allah, itu dengan cara sholat sunnah, dengan cara tadarus Al-Quran, dan kita meningkatkan diri untuk sedekah tanpa dilihat dari berapa itu, seperti itu, membantu orang tua, seperti itu ya. Mbak Diva, terima kasih atas waktunya ya, di sela kesibukan ini menyempatkan diri datang ke studio SD Muhammadiyah 1 Malang ini, sehingga bisa berbincang-bincang di sini untuk mengisi Pondok Ramadan Ceria SD Muhammadiyah 1 Malang ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Diva. Sukses untuk belajar studi selanjutnya, sukses untuk mubalik hijrahnya di Magetan besok. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Mbak Diva itu semua diijabah oleh Allah. Terima kasih Mbak Diva. Ustadzah Mukti akhiri bincang-bincang kita dalam rangka Pondok Suci Ramadan Ceria hari ini, hari ke-15 bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.